Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Naila Davia Widatmaka di Learning Journal 11. Pada hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan mengulas kembali materi yang kemarin telah dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu tentang fobia speaking, demam panggung, ciri-ciri, dan cara mengatasinya. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita simak. Oke, teman-teman, fobia speaking atau glossophobia adalah rasa takut berlebihan ketika berbicara di depan umum. Nah, kondisi ini termasuk gangguan kecemasan sosial yang membuat seseorang merasa gugup, takut, dan kurang percaya diri saat tampil di depan banyak orang. Gejalanya bisa berupa jantung berdebar, tangan gemetar, keringat berlebihan, hingga sulit mengingat materi yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, yang pertama, ciri-ciri demam panggung. Nah, ada beberapa tanda orang mengalami demam panggung. Yang pertama, jantung berdetak lebih cepat, terus berkeringat berlebihan, tangan gemetar, lutut terasa lemas gitu ya. Terus suara menjadi parau atau sulit untuk keluar gitu. Terus perut terasa sakit, kayak ngerasa mules gitu ya. Terus sering ingin buang air kecil dan sulit mengingat materi saat tampil. Nah, yang kedua, faktor penyebab demam panggung. Nah, penyebab demam panggung dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor internal dari dalam. Oke, seperti kurang percaya diri, takut salah saat berbicara gitu ya, malu, takut dinilai buruk, kurang menguasai materi, pikiran negatif berlebihan gitu ya, terus gugup, cemas, dan pengalaman buruk saat tampil. Lalu selanjutnya faktor eksternal dari luar. Nah, seperti tekanan dari audiens, takut kritik atau ejekan, suasana ruangan tidak nyaman, penonton terlalu banyak, peralatan bermasalah kayak mic gitu ya, yang kayak kresek-kresek atau sebagainya gitu. Terus kurangnya dukungan dari lingkungan kayak keluarga, teman, sahabat gitu ya. Dan baru pertama kali tampil di depan umum. Nah, yang ketiga yaitu gimana sih cara mengatasi fobia speaking? Nah, cara mengatasi kecemasan saat berbicara di depan umum dapat dilakukan dengan yang pertama, menyesuaikan diri secara fisik dan mental. Kita siapin dulu nih fisik kita gitu ya. Terus mental kita secara lebih siap gitu. Terus yang kedua, mengubah bahasa tubuh menjadi lebih percaya diri. Yang ketiga, penjangkaran, yaitu membangun sugesti positif. Kayak kita tuh harus tanamin nih dalam pikiran kita, dalam mindset kita, kalau kita tuh bisa, kita tuh mampu gitu ya dalam menyampaikan materi ke audiens gitu. Nah, yang keempat, mengatur pernapasan sebelum kita tampil. Ini sangat diperlukan agar kita merasa tenang, rileks, santai gitu ya sebelum kita tampil nih di depan audiens gitu. Nah, yang selanjutnya, tetap tenang dan fokus biar nggak buyar pikiran kita, terus konsentrasi kita gitu ya. Nah, yang terakhir, menjaga kondisi tubuh, tidak terlalu lapar atau kenyang sebelum tampil. Kalau terlalu kenyang kan pasti kita kayak ngantuk gitu ya, terus kayak kurang efektif lah gitu, optimal. Nah, kalau kelaparan juga, terlalu lapar juga kurang baik ya. Nanti kita kayak kurang mood, terus kayak tidak bersemangat, tidak berenergi gitu. Nah, selanjutnya dampak demam panggung. Demam panggung dapat menyebabkan yang pertama, menurunnya rasa percaya diri. Terus penyampaian informasi menjadi kurang maksimal. Lalu mengganggu performa akademik atau pekerjaan.
serta menimbulkan kecemasan yang berlebihan dan menghambat pengembangan potensi diri kita. Oke, yang terakhir yaitu simpulan. Jadi simpulan dari pengulasan materi kita hari ini yaitu demam panggung adalah kondisi yang bisa dialami siapa saja saat berbicara di depan umum. Penyebabnya dapat berasal dari diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Namun dengan persiapan, latihan, dan pengendalian diri yang baik, rasa takut berbicara di depan umum dapat diatasi, sehingga kemampuan public speaking dan rasa percaya diri kita menjadi meningkat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.